Oke gengs, kembali lagi bersama channel ini, channel Kevin Zeng McAllister. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue akan membuat sebuah video pembelajaran dengan dua tema yang berbeda, yaitu video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan bagian di perairan dan ekosistem pesisir. Dan video ini merupakan video pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman atau disingkat dengan PITK. Dan pertama-tama gue mau mengucapkan selamat sore buat kawan-kawan semuanya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak dosen, yaitu Pak Tri Yulianto sebagai dosen pengajar di mata kuliah ini. Dan tak lupa juga gue ingin mengucapkan selamat tahun baru dan selamat merayakan tahun baru 2023. Semoga tahun yang baru ini kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih penyabar lagi, serta bisa menjadi orang yang lebih pemaaf lagi kepada sesama. Oke lah gengs, gua rasa cukup buat basa-basinya, dan gue mohon maaf jikalau kata pengantar gue di awal tadi mungkin agak kepanjangan. Gue mohon maaf untuk itu. Oke lah gengs, sebelum masuk ke dalam video pembahasannya, bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kita ini, boleh dukung channel ini dengan tekan tombol like dan juga subscribe-nya guys ya, supaya channel kita ini bisa bertambah maju dan berkembang. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Oke gengs, seperti yang gue jelaskan di awal video tadi, bahwa di video kali ini gue akan membahas dua topik pembahasan, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan yang sumber dan lokasinya gue ambil di lingkungan perairan ataupun di laut ya, seperti kita lihat saat ini. Topik pembahasan ekosistem pesisir dan gue akan membahas tentang mangrove ataupun hutan bakau sebagai objek yang gue jadikan dalam pembahasan di video kali ini. Baiklah, yang pertama gue akan membahas tentang pencemaran yang ada di lingkungan perairan. Nah, seperti yang kita ketahui, pencemaran lingkungan merupakan suatu hal dan suatu tindakan yang sangat tidak baik untuk dilakukan, karena itu dapat merugikan kita sendiri dan juga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, terutama di lingkungan perairan. Dan pastinya tindakan seperti ini pastilah sangat tidak disukai oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, baiklah kita boleh menjaga lingkungan kita baik di darat maupun di perairan dengan sekuat tenaga kita, agar yang namanya pencemaran bisa hilang dan tak akan pernah terdengar lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pencemaran lingkungan itu ternyata yang ada di perairan itu sendiri pun ternyata dapat terjadi karena adanya dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang pertama itu ada faktor yang disengaja dan ada faktor yang tidak disengaja. Oke, gue akan membahas dua faktor tersebut. Nah, untuk faktor yang disengaja ini merupakan faktor yang terjadi akibat ulah manusia sendiri yang melakukan pencemaran dengan membuang sampah sembarangan ke sungai, membuang limbah dan sisa-sisa deterjen ke laut, dan juga melakukan pengeboman ikan secara ilegal yang mengakibatkan air laut menjadi berubah warna menjadi hitam akibat sisa-sisa bom yang meledak, dan membuat ikan serta makhluk hidup lainnya mengalami kematian massal dalam jumlah besar, dan pastinya akan membuat air laut membusuk dan tercemar akibat bangkai-bangkai yang mengapung di lautan. Dan untuk faktor yang tidak disengaja ini pun merupakan faktor yang terjadi akibat alam sendiri, ya, seperti bencana alam, yang dimana bencana alam itu meliputi meletusnya gunung berapi yang membuat larva dari gunung tersebut terjatuh dan tersebar ke sungai dan laut yang menyebabkan terjadinya pencemaran di perairan tersebut. Adapun bencana alam yang lain seperti tsunami yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan tidak hanya di perairan saja, melainkan juga di daratan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran terbesar. Dan yang terakhir, ada juga pencemaran yang terjadi akibat tumpahnya minyak di laut dari kapal pengangkut
minyak dalam jumlah yang besar ataupun banyak yang mengalami kebocoran pada tangki kapal. Nah, seperti pembahasan gue yaitu pencemaran lingkungan di perairan, gue mengambil objek perairannya itu di laut ya guys. Nah, seperti yang kita lihat di sini, banyak sampah berserakan. Mungkin ini karena faktor yang disengaja tadi, bisa jadi karena ulah manusia, dan bisa jadi karena faktor yang tidak disengaja ataupun dari alam sendiri ya guys ya. Tuh. Karena bisa jadi sampah-sampah ini bukan gara-gara manusia sendiri guys ya. Karena bisa jadi karena kuatnya arus gelombang laut yang membawa sampah-sampah dari berbagai tempat sampai menuju ke sini juga guys. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semuanya ini adalah ulah manusia guys ya, atau faktor yang disengaja tadi. Tetapi ada baiknya juga kita sebagai manusia punya kesadaran sendiri untuk bisa menjaga lingkungan kita dari pencemaran. Dan kita juga tidak bisa minder ataupun menyalahkan alam, karena alam kita tidak tahu kapan dia membuat terjadinya bencana alam ataupun yang lain-lain. Dan jikalau misalnya sampah-sampah sudah banyak begini kan ya, bisa jadi akan terjadi penyumbatan ataupun kalau di sungai bisa terjadi bencana alam yang namanya banjir ya gengs ya. Tapi banjir itu tidak terjadi gara-gara sampah saja gengs, karena bisa jadi gara-gara curah hujan yang tinggi, cuaca yang tidak mendukung ataupun cuaca yang sangat ekstrim gengs ya, yang membuat air sungai meluap dan mengakibatkan terjadinya banjir, dan sampah-sampah dari berbagai tempat pun bisa terbawa sampai ke tempat-tempat yang seharusnya tidak, sampah itu tidak di situ. Oke gengs, mungkin sekian aja dulu penjelasan dan pembahasan dari gue tentang pencemaran lingkungan di perairan, khususnya di laut ini ya guys ya. Semoga pembelajaran dari gue tentang pencemaran lingkungan di perairan, khususnya di laut ini, bisa membantu memberikan wawasan tambahan bagi kita semua. Oke gengs, setelah kita membahas tentang topik yang pertama tadi, yaitu topik pencemaran lingkungan perairan, kita saatnya masuk ke dalam topik kedua gengs ya, yaitu topik ekosistem pesisir, yang dimana gue sudah jelaskan dan katakan di awal video tadi. Gue mengambil topik ekosistem pesisir itu, topiknya itu yaitu objeknya itu adalah mangrove, hutan mangrove ataupun hutan bakau guys ya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, mangrove ataupun hutan bakau adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau seperti ini gengs ya. Air payau seperti ini gengs ya. Seperti yang kita lihat, mangrove ataupun hutan bakau itu hampir semuanya memiliki kesamaan dalam bentuknya gengs ya. Jika kita lihat dari kejauhan seperti ini gengs ya, mereka ini kan hutan ini seperti bentuknya semuanya sama gengs. Padahal ternyata tidak dalam kenyataannya guys ya. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan semuanya sama hutan ini guys ya. Karena akan tetapi gengs, ternyata pada kenyataannya mangrove ataupun hutan bakau ini tidak semuanya sama ya gengs. Karena ada sebagian mangrove yang memiliki jenis-jenis berbeda. Meskipun hutan ini kelihatannya sama dan saling melekat satu sama lain, yang membuat kita sulit untuk membedakannya gengs. Adapun jenis-jenis mangrove itu dapat kita bedakan dari ukurannya, fungsinya, dan juga nama ataupun jenis-jenis mangrove-nya ya. Nah, untuk ukurannya, mangrove ada yang berukuran besar, kecil, adapun yang berukuran menengah ya gengs. Dan untuk fungsinya sendiri, hampir semua mangrove ya gengs, menurut gue ataupun yang gue baca di media sosial, media pembelajaran yaitu Google, hampir semua mangrove itu memiliki fungsi yang sama guys ya, yaitu sebagai fungsi untuk menyerap air agar tidak terjadinya banjir, sama fungsi yang paling penting itu kalau mangrove di laut itu gengs, untuk menahan besarnya gelombang ombak ya gengs, agar tidak terjadi erosi ataupun abrasi di pantai. Adapun nama ataupun jenis-jenis mangrove berbeda-beda, dan mungkin saja nama dan jenis-jenis mangrove ini diambil berdasarkan ukuran serta fungsinya.
Adapun jenis-jenis mangrove yang gue ketahui yaitu ada jenis mangrove yang bernama Avicennia, Bruguiera, Ceriops rhizopora, dan yang terakhir ada Sonerapia. Dan ternyata mangrove ataupun hutan bakau ini juga ternyata memiliki manfaat tersendiri ya guys. Selain memiliki manfaat yang berfungsi menahan gelombang dan menyerap air dalam jumlah yang banyak, ternyata mangrove juga memiliki manfaat pada bagian kayunya yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya dijadikan sebagai kayu bakar, bangunan, arang, dan juga sebagai obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya, penyakit-penyakit tertentu. Dan juga sebagai penambah nilai ekonomis masyarakat Indonesia. Dan ternyata gengs, mangrove ataupun hutan bakau merupakan salah satu hutan yang dilindungi di Indonesia ya. Karena menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi antara batas antara kawasan darat dan laut. Oke gengs, mungkin sekian dulu video pembelajaran yang gue buat pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan kita ya teman-teman. Meskipun gue tahu video yang gue buat ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam video gue ini. Terlebihnya kesalahan-kesalahan pada saat gue mengucapkannya guys ya, kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ya gengs. Oleh karena itu gue ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam video gue ini. Dan tak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Pak Tri Yudianto yang masih mau memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ini dengan baik sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk kita semua. Selamat sore dan selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa. Thank you.